Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat serta inayahnya alhamdulillah. Di siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kesempatan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, selaku khatib saya ingin berwasiat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuh suburkan ingatan kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu dituangkan dalam bentuk syukur kepadanya. Hadirin jamaah sholat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, ulama besar yang lahir di Tusi pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau ulama besar yang usianya tidak sampai 60 tahun, bahkan di antara 55 tahun, tapi mampu mengarang kitab sangat banyak sekali, dari kitab-kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Bahkan yang sangat terkenal karangannya adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan ulama tersebut lebih dikenal dengan panggilan Imam Ghazali. Nah, suatu ketika Imam Ghazali ini sedang berkumpul dengan para santrinya, para murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada para santrinya tersebut. Wahai para santriku, menurut kalian apa yang paling jauh di dunia ini? Maaf, yang paling dekat di dunia ini. Kemudian para santrinya menjawab, yang paling dekat di dunia ini adalah ayah saya. Ada yang menjawab ibu saya, ada yang menjawab saudara saya, bahkan ada yang menjawab yang paling dekat di dunia ini adalah guru saya. Saya tidak bisa jauh dari guru saya selalu mengharap nasihatnya. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian semua benar, tapi yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh merekalah orang yang beruntung. Dan ingatlah, kehidupan dunia adalah kehidupan atau kesenangan yang menipu, yang memperdaya kita. Jadi kematian itu sangat dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kematian akan selalu mengiringi kita. Bahkan di dalam ayat surat lain Allah berfirman, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap manusia itu sudah ditentukan ajalnya. Apabila ajal itu tiba, maka tidak bakal dimundurkan walaupun 1 detik atau dimajukan walaupun sesaat. Cuman caranya Allah memanggil kita lain-lain. Ada kalanya kita sedang naik pesawat, ajal sudah tiba di sana, maka meninggallah di sana. Naik kapal laut, ajal sampai di sana, meninggal ya di kapal laut. Bahkan naik kapal selam di dalam laut pun, kalau memang sudah ajal, bisa ia meledak dan meninggal di sana.
naik transportasi umum, naik bus eksekutif yang paling mahal, paling mewah. Bila ajal telah tiba, maka busnya akan terjadi kecelakaan lalu meninggal. Naik kendaraan pribadi, naik motor, naik sepeda, bahkan lagi istirahat di rumah, memang apabila itu ajal sudah tiba, tidak bakal dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Seperti kita saksikan bersama melalui media sosial maupun elektronik, banyak orang yang sedang istirahat di rumah, bahkan tertidur di rumah, tiba-tiba Gunung Merapi erupsi, banyak yang kehilangan, bahkan sampai sekarang banyak juga yang belum ditemukan. Itulah ajal, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Nah, karena kematian ini sangat dekat dengan kita, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Karena kalau kita ingat kematian, ketika kita akan melakukan maksiat, tentu kita ingat, jangan-jangan pas maksiat, pas ajal kita tiba. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kematian itu sangat dekat dengan kita. Ada sebuah kisah menarik. Nabi Sulaiman sedang kedatangan tamu seorang laki-laki. Tiba-tiba datanglah malaikat Israel yang bertamu juga kepada Nabi Sulaiman, tapi dalam bentuk laki-laki. Dan malaikat Israel ini melihat atau memperhatikan, ngeliatin terus tamunya tersebut yang pertama tadi. Akhirnya tamu ini sangat ketakutan dan ia mendekati Nabi Sulaiman dan berbisik, "Wahai Nabi Sulaiman, ini orang ini dari tadi ngeliatin saya terus, siapa sih dia ini sebenarnya?" Kata Nabi Sulaiman, "Itu adalah malaikat Israel yang sedang bertamu kepada saya." Tamu ini makin ketakutan. "Wahai Nabi Sulaiman, tolong jauhkan saya dari sini. Saya belum mau mati sekarang. Tolong wahai Nabi Sulaiman, jauhkan dari sini." Akhirnya Nabi Sulaiman mengutus angin. "Wahai angin, bawalah tamu saya ini jauh dari sini." Akhirnya angin ini membawa tamunya Nabi Sulaiman jauh dari tempat tersebut sampai ke negeri India. Nah, sampai di India, memang malaikat Israel sudah mendapat tugas untuk mencabut nyawa orang tersebut di sana. Pas ia sampai di India, dicabutlah nyawanya oleh malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel kembali kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Sulaiman, saya heran, tadi tamu itu ada di sini, tapi ketika akan saya cabut nyawanya di India, tiba-tiba dia ada di sana." Itulah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan fala yastaqdimun. Jadi kematian sangat dekat. Untuk itu mari kita senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian semua dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berbekal. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali bertanya, lalu apa yang paling jauh di dunia ini? Santri-santrinya menjawab, yang paling jauh di dunia adalah negeri Cina. Ada yang menjawab Amerika, ada yang menjawab ujung dunia yang paling ujung. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian semuanya benar. Tapi yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Siapapun kita, bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, secanggih apapun kecepatan yang kendaraan kita miliki, taruh kita mempunyai jet yang sangat super cepat, tapi tetap tidak bisa menembus masa lalu. Nah, karena masa lalu tidak bisa ditembus dan susah diulang, maka kita harus pandai-pandai menjaga agar hari ini, hari esok selalu kita pergunakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang beruntung dan jangan sampai menjadi orang yang rugi, apalagi orang yang celaka. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun kemarin, daripada hari-hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa sakhitun. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka ia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu su'an min amsihi
fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka atau orang terlaknat. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali bertanya kepada para santrinya, lalu apa yang paling besar di dunia ini? Santri-santrinya menjawab, yang paling besar adalah gunung, yang paling besar adalah binatang raksasa, dinosaurus dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian semuanya benar, tapi yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau diperturutkan tidak akan ada habis-habisnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi bahan bakar neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tidak pernah untuk melihat kebesaran Allah. Mempunyai kuping, telinga tidak pernah dipergunakan untuk mendengar peringatan-peringatan Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Jadi hawa nafsu sekali lagi sangat besar. Lau kana libni adama wadiyan minadz zahabi latamannaw wadiyani. Seandainya manusia ini dikasih lembah yang terbuat dari emas, pasti akan mengharapkan 2 lembah. Itulah hawa nafsu kalau diperturutkan tidak ada habis-habisnya sebelum ia ditutup dengan tanah. Nah, yang keempat, kata Imam Ghazali, lalu apa yang paling berat di dunia ini? Para muridnya menjawab, ada yang menjawab baja, besi, ada yang menjawab gajah dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian benar. Tapi yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Pernah Allah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka enggan untuk memikulnya. Mereka takut mengkhianatinya. Dan dipikulkanlah amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat berat memegang amanah. Harta benda yang kita miliki adalah amanah. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Istri kita amanah. Apakah ketika istri kita keluar rumah kita masih membiarkan istri kita membuka aurat? Nanti akan dimintai pertanggungjawabnya seorang suami. Anak-anak kita amanah. Bahkan umur kita ini amanah. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih umur sampai 60 tahun, dihabiskan untuk apa? Masa muda mau dipergunakan untuk apa? Jadi amanah ini sangat berat. Dan yang kelima, Imam Ghazali bertanya, lalu apa yang paling ringan di dunia ini? Para santrinya menjawab, yang paling ringan di dunia ini adalah kertas. Ada juga yang menjawab debu, bahkan atom yang paling kecil. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian semua benar. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara meeting, padahal terdengar azan, begitu ringannya kita meninggalkan sholat. Gara-gara nonton sinetron atau nonton bola yang pas waktu maghrib, dengan mudahnya kita meninggalkan sholat tanpa penyesalan. Gara-gara main game, begitu mudahnya meninggalkan sholat. Padahal orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini dosanya lebih besar daripada berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan Nabi bersabda, lailatan usriya fis samai ra'aitu rijalan wa nisaan yadribuna ru'usahum fayasilu dima'uhum kan haril azim fayaquluna ya wailah wa ya subura qultu ya Jibril man haula'i qala
alladzina yusalluna as-salata bi ghairi waqtiha. Pada malam Isra Nabi diperlihatkan ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang memukuli kepalanya sendiri sampai darahnya mengalir. Bahkan aliran darahnya itu kan nahril azim, bagaikan sungai yang besar. Kalau sekarang kita lihat banjir bandang, tapi yang banjir itu adalah darah semua. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailah, wahai celakalah aku, wa ya subura, dan betapa sakitnya penderitaan ini. Fakultu, maka aku bertanya, kata Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, man haulai, siapa mereka itu? Qala, dijawab oleh Jibril, alladzina yusalluna sholata bi ghairi waqtiha. Mereka itu adalah orang-orang yang sholat tapi di luar waktunya. Udah seharusnya sholat duhur dibiarkan nyantai sampai waktu asar. Begitu juga asar, maghrib, isya, nanti aja isya waktunya panjang, ya tidur sampai ketiduran. Itulah orang-orang yang memudahkan, begitu ringannya meninggalkan sholat, nanti siksanya diantaranya kepalanya akan dipukul sendiri sampai mengalir darah-darah mereka, dan mereka akan menjerit-jerit, wahai celaka, wahai sakitnya penderitaan ini. Dan yang keenam, Imam Ghazali bertanya, lalu apa yang paling ringan di dunia ini? Para santrinya menjawab, yang paling tajam di dunia ini. Para santrinya menjawab, yang paling tajam adalah silet. Ada yang bilang kater, ada yang bilang sembilu, pedang, dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, semua jawaban kalian benar, tapi yang paling tajam di dunia ini adalah lisan atau lidah. Lidah ini memang tidak bertulang, tapi kalau sudah mengeluarkan kata-kata yang pedas, banyak orang yang tersakiti dan susah dicari obatnya. Maka hati-hatilah ketika kita mau mengeluarkan kata-kata, pikirkan dulu apakah ada orang yang nanti tersakiti atau tidak. Hati-hati kalau mau menulis, apakah ini akan menimbulkan fitnah atau tidak. Hati-hati kalau mau nge-share, apakah ini benar keadaannya atau tidak. Sebab lidah ini sangat tajam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena pandai menjaga lidahnya. Dalam peribahasa dikatakan, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Jadi sekali lagi, itulah lidah yang begitu tajam, sampai kadang-kadang sampai mati orang itu masih dendam karena hujatan atau karena kata-katanya. Hadirin rahimakumullah, inilah khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bisa jadi renungan kita semua. Kita pertama harus selalu mengingat mati, yang kedua pandai-pandai mempergunakan waktu, yang ketiga tinggalkan hawa nafsu, jangan terlalu dituruti, dan pandai-pandai menjaga amanah. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat sesibuk apapun. Walaupun kita dalam keadaan sakit, selama akal kita masih bisa untuk berpikir, jangan berani meninggalkan sholat. Dan pelihara lidah kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal qaimin, alladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i wal gola'i wal amradi wat ta'uni ma la yasrifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamah min afatid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrari azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar.